Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir semuanya? Hadir. Silakan bagi yang tidak hadir tolong KM untuk mencatatkan di agenda harian. Sebelum belajar, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum belajar. Karena kebetulan tadi yang terakhir Saudara Gali, silakan Ananda Gali untuk memimpin doa pada kesempatan pagi ini. Silakan Gali. Sebelum belajar dalam baiknya kita laksanakan doa dalam hati Quran. Selesai. Lanjutkan baca Al-Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ya, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang paling dicintai oleh para sahabat. Bahkan ada seorang sahabat, kalau dia menjadi imam sholat pasti membacakan Quran surat Al-Ikhlas ini ya. Sebelum belajar, silakan rapikan dulu pakaian. Yang belum dikedalamkan. Persiapan alat tulis belajar. Lihat kiri kanan. Kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibersihkan, ditempatkan ke tempat sampah yang telah disediakan. Baik, karena sudah siap untuk belajar, kita coba untuk mempersiapkan dengan stretching terlebih dahulu ya, supaya betul tidak nih kita konsentrasinya sudah. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Konsentrasinya masih bagus. Baik, materi kita pada kesempatan pertemuan ini adalah terkait dengan hewan kurban. Namun sebelumnya, materi pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai akikah. Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa itu akikah? Naon akikah teh? Sembelihan hewan berupa 1 atau 2 ekor kambing ya atau domba yang berkaitan dengan kelahiran seseorang, kelahiran bayi. Jadi kalau bayinya laki-laki berapa ekor? 2. Kalau bayinya perempuan 1. Jadi ini identik dengan hukum waris ya. Laki-laki mah 1 tanggungan, kalau perempuan 1 gendongan, 1 banding 2. Itulah keadilan Allah ya. Nah, jadi materi kemarin terkait dengan masalah akikah, dan kali ini kita akan bahas terkait dengan kurban. Adapun capaian pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban. Nah, dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Anda sebagai peserta didik dapat memahami ibadah kurban, syarat-syarat, ketentuan, dan hikmah dalam syariat ibadah kurban. Yang kedua,
mengaplikasikan pengetahuan kurban, di mana Anda sebagai peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan ibadah kurban dan menerapkannya secara kontekstual dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kita perhatikan ya, kapan kurban itu dilaksanakan? Kapan waktunya? Ya, di hari Idul Adha. Betul, di hari Idul Adha. Kurban dilaksanakan pada saat Idul Adha. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah atau bulan Rayagung. Rayagung. Bulan Rayagung. Raya itu besar, agung itu agung, besar sekali. Jadi kalau di Arab Saudi itu lebih meriah Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Kalau di kita terbalik ya. Nah, itu adalah terkait dengan Idul Kurban. Nah, konteks kehidupan sehari-hari kita adalah bahwa kurban itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada keterkaitan dengan berbagi. Hewan kurban yang disembelih 2/3 dagingnya itu dibagikan kepada mustahik, ya, orang yang berhak menerima, dan dibagi secara merata. Nah, konteks kehidupan sehari-hari pertama kita belajar untuk bersikap adil. Adil teh dalam bahasa PKN apa itu adil? Ya, tidak membedakan, bagus. Sekali lagi pendapat lagi tentang adil. Kalau misalnya Dewi mengasih ke Bapak 500 rupiah, ke Alan 500 rupiah, itu berarti Dewi adil nih. Dewi punya adik 3 misalnya ya. Adanya minta jajan, Teteh minta jajan. Sama Dewi dikasih masing-masing 1.000. Ada yang pertama 1.000, ada yang kedua 1.000, ada yang ketiga 1.000. Itu juga adil. Adilnya adil komutatif. Dalam Islam nanti ada lagi adil yang lain. Yang kedua, di samping sifat adil yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran atau kebermaknaan adalah sikap berbagi. Kita harus memiliki sikap empati, sikap sosial, responsibility, respon of sosial atau social responsibility. Kalau melihat teman kita berkesusahan, kita harus merasa memiliki rasa yang sama, yaitu rasa susah, empati. Jangan terbalik, senang melihat teman kita susah dan susah melihat teman kita senang. Ada update status temennya, misalkan Azkania beli HP baru, Apple, di update status, nih HP ku baru. Sama dong kita bukannya ikut bersyukur misalnya gitunya. Ih paling juga second, ih paling juga kreditan gitunya. Nah, jadi kita harus berbanding lurus. Kalau teman kita sakit, kita ikut sakit. Kalau teman kita bahagia, ikut bahagia. Nah, itu adalah kebermaknaan atau faidah dalam kehidupan sehari-hari dari konteks ibadah kurban. Baik, kita lanjutkan. Materinya silakan, kan sudah Bapak sampaikan ya, materi ajarnya. Baik, kita lihat. Kalau yang mau ke toilet silakan. Ketentuan umum ibadah kurban. Baik, kita lihat ya. Ini ada domba siap disembelih. Definisi kurban. Kurban menurut bahasa artinya adalah qoroba yaqrobu, korban kurbanan. Artinya mendekatkan diri. Jadi orang yang berkurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat karib, nah itu bahasa Arab sebetulnya. Sahabat artinya pertemanan, qarib artinya dekat. Sahabat karib teman dekat. Di sini mungkin walaupun semua satu kelas, pasti ada yang menjadi bestie. Tahu bestie? Teman yang bisa dipercaya untuk memegang rahasia. Jadi kurban itu artinya mendekatkan diri. Nah, kalau kita berkurban, apakah dagingnya sampai kepada Allah? Sampai tidak? Tidak sampai.
Apakah Allah membutuhkan darah dan daging korban? Tidak membutuhkan, karena Allah lah sang pencipta. Nah, ketika kita berkorban, darahnya, daging yang kita kurbankan, hakikatnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ya, untuk menambah pahala. Dan salah satu hadis menjelaskan bahwa nanti hewan kurban yang kita sembelih akan menjadi tunggangan pada saat jembatan melewati jembatan Sirat. Ya, lanjut dulu. Waktunya, ini waktunya. Tadi sudah dijawab oleh kalian ya. Waktunya adalah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Jadi pelaksanaan ibadah kurban adalah pada tanggal 10, nah ini ya, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Pada saat hari tasyrik kita haram untuk berpuasa. Tidak boleh untuk sahur ya. Kenapa? Rasul dalam hadis menjelaskan diharamkan berpuasa pada saat hari tasyrik. Justru kita harus ikut bercengkrama makan-makan dengan saudara kita ya. Nah, ini waktu penyembelihan. Kita lanjut dulu. Ini dalilnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Coba bareng bacakan dulu Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tolong dibacakan Raisa, diulang. Sadaqallahul adzim. Dalih tolong diulang dalih. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, terima kasih kepada Raisa dan Galih yang telah membacakan Al-Quran surat Al-Kautsar. Jadi dalilnya adalah Al-Kautsar ayat 2 ya. Fasholli maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah dan sembelihlah. Kita lanjut. Nah, hukumnya apa? Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib. Ini ada hadis Nabi ya, yang berbunyi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang hari itu punya uang, punya rezeki, as-sa'a itu mampu, wa lam yudhi tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekat-dekat ke tempat salat. Nah, kira-kira kita mau nggak untuk belajar mengumpulkan uang tabungan kurban? Anak bapak yang kedua kelas 8 di pondok ya, itu sudah mengumpulkan uang 3,5 juta. Untuk apa? Kalau dia inginnya berumroh atau berkurban. Nah, kita pun bisa ya, kalau sehari 1.000, sehari 1.000. Kan ada di kisah viral ya, ada anak yang bahkan berhaji dengan mengumpulkan uang sendiri. Ya, jadi hukumnya adalah wajib. Jadi menurut pendapat Imam Hanafi. Namun ada pendapat mayoritas atau jumhurul ulama. Pendapat kebanyakan ulama yaitu hukumnya adalah sunnat. Sunnat tapi dianjurkan. Ya, itu wajib tapi sangat dianjurkan. Ini hukumnya ya. Jadi hukumnya ada dua pendapat. Kita lanjut. Ini keutamaannya. Nah, jenis hewan kurban. Kalau kemarin di akikah itu kan 1 atau 2 ekor
kambing. Kalau Allah nanti punya anak, anaknya laki-laki, kurbannya 2 ekor kambing. Punya 10 sapi. Kenapa akikahnya tidak pakai sapi? Padahal mampu. Itu sunnah Rasulullah ya Allah. Jadi tidak perlu ditanyakan kenapa pakai kambing. Sama seperti kita bertanya, kenapa Pak kalau sholat zuhur 2 rakaat? Tapi kalau zuhur 4 rakaat. Tidak ada jawabannya. Karena itu adalah mutlak dari ketentuan Allah ya. Dari ketentuan Allah. Nah, sedangkan hewan kurban bisa dengan unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Kambing domba boleh untuk 1 mudhohi, sapi kerbau untuk 7 mudhohi, dan unta ada pendapat boleh 10, tapi hadis lain mengatakan boleh 7 seperti hanya sapi. Pak, kalau kurbannya dengan kuda boleh nggak? Boleh tidak dengan kuda? Kenapa? Karena kuda bukan makanan daging sehari. Badak, gajah, kali 5.000 gajah, Pak, tiba kurbanan. Gajah, badak, kuda itu bukan makanan sehari-hari kita. Jadi tidak disunahkan, ya. Yang disunahkan adalah hewan yang biasa kita konsumsi. Ya. Ada yang bertanya silakan. Ya, pertanyaan? Apakah boleh kita berkurban dengan satu orang yang berkurban? Ya, tadi Bapak jelaskan 1 kambing domba 1 orang. Sapi kerbau boleh untuk 7. Sekarang ada yang bertanya, bagaimana Pak? Saya ini orang kaya. Nah, orang kayu. Saya punya 1 ekor sapi untuk dikurbankan, tapi untuk saya sendiri. Boleh tidak? Silakan. Ada menanggapi? Ya, silakan. Menurut saya boleh-boleh saja berkurban 1 ekor sapi untuk 1 orang yang berkorban. Kalau memang dia mempunyai dengan 1 ekor sapi. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Berikan aplaus untuk teman kalian. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Pada dasarnya, walaupun sapi dan kerbau ini boleh untuk 7 orang mudhohi, tapi kalau misalnya ada orang yang berkeinginan dengan dirinya saja berkurban, boleh. Kan ada yang misalkan Irfan Hakim ya, artis yang terkenal kemarin. Berapa? Sampai 1 ekor sapi beratnya 1 ton. Itu dagingnya bisa nyampe berapa ratus kilogram. Harganya bisa mencapai sekian puluh, bahkan mungkin 100 juta. Sendiri saja. Atau ditakdirkan nanti kalian jadi sultan misalkan ya, kurban aku masa 10 jadi rak. Boleh silakan. Ya, berkurban tidak hanya untuk 7 orang. Kalaupun diniatkan untuk 1 keluarga tidak masalah. Jadi ketika menyembelih doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min gali wa alihi. Misalkan gali yang berkurban. Gali kurbanan hiji domba misalkan ya. Boleh menyebutkan gali dan keluarganya. Jadi Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah min gali, dari gali, wa alihi, dan keluarganya. Jadi kurban 1 ekor domba itu untuk gali dan istrinya, anaknya. Ya. Nah itu. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Silakan dulu ya. Baik, selanjutnya adalah ketentuan jumlah. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi, ternyata unta juga atas nama 7 orang, sama dengan sapi ya. Nah ini, jadi unta dan sapi itu untuk 7 orang. Ya, boleh. Kita punya dira unta, nah namanya akan ngumpul misalkan Pak Bima unta punya dira, tidak masalah. Ini hikmahnya, dibacakan Dapina. Yang pertama dibacakan hikmahnya. Kelihatan Dapina? Ya, silakan yang keras. Ya, syiar dan syair. Boleh. Menghidupkan syiar agama dan sunnah Rasulullah. Syiar Islam akan terlihat ketika kita
kita menyembelih kurban, membagikan kepada fakir miskin atau masyarakat dengan sama rata, ya, kebagian sami dagingnya 1 kilo ewan. Syiar Islam. Yang kedua, poin yang kedua. Ya, syariat ibadah kurban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa putranya namanya? Nabi Ismail alaihissalam. Orang dalam sejarah Islam, Nabi Ibrahim itu adalah merupakan suratun musawarotun anil Islam. Contoh perilaku pribadi keluarga yang semuanya taat kepada Allah. Ayahnya Nabi, seorang yang soleh, anaknya Nabi Ismail alaihissalam juga anak yang soleh, istrinya pun Siti Hajar, wanita yang soleh, wanita istimewa. Ya, termasuk wanita istimewa di surga nanti, Siti Hajar. Itu jalan. Dan Allah jadikan pelajaran atas keluarga mereka. Ketika mau disebut Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah? Dan seorang anak yang soleh, dia menjawab, ya abati if'al. Wahai ayahku, kerjakanlah, sembelihlah aku sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan di hari raya. Nah, ini, ya, aklun wa syurbun wa dzikrullah. Hari raya adalah innama hiya, hanya saja hari raya itu adalah ayyamu aklin, hari-hari makan-makan. Wa syurbin, hari minum-minum. Nah, makanya tadi kan ketika di hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena ayyam ini kan jamaknya, ayyamu aklin, hari makan-makan. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 nyararate. Gitu. Ulang sahur nyararate. Wa syurbin, minum-minum. Wa dzikrullah azza wa jalla, dan zikir kepada Allah yang maha gagah dan maha agung. Yang keempat, kalau bacakan. Ya, mengingat kematian dan atau dzikrul maut. Dengan menyembelih binatang, kita melihat seolah-olah binatang itu tersakiti. Bapak juga kan penjaga sudah 11 tahun ya, memotong hewan kurban. Sepertinya menyakiti, tapi tidak demikian. Ya. Pertama, pisau golok harus setajam mungkin. Ada adabnya gitu ya. Adabnya. Goloknya ada orang yang khusus hanya untuk memotong kurban. Bapak punya teman ya, seorang ustaz. Goloknya harga 2 juta khusus untuk penyembelih saja. Jadi baru diterbangkan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Juni untuk memotong hewan kurban. Sekalinya dulu seng gitu. Ajar muncit hayam ku silet. Silet teh gitu deh. Itu menyakiti. Kalau diajar mencit kelenci. Ya, galih mencit marmot misalkan gitu. Wah, itu. Enggak boleh, harus yang ada ya. Kemudian mengasah pisau itu tidak boleh di depan hewannya. Tapi pecinta mana orang ngasah belum. Memang dia binatang, tidak punya akal, tapi dia punya naluri, insting. Ya. Makanya banyak hidup jadi domba. Ningali dia ngasah naon sih di bapak eta teh gitu. Bawa gitu ke rumah orang. Adabnya ada lagi. Tidak boleh memotong hewan kurban di depan teman. Jadi nggak boleh ya, harus ditutup dengan tirai atau tutup dengan daun atau dijauhkan dulu. Ya mah mencit domba bodas, harupun domba hidup. Itu ningali pun domba bodas. Bataran kurang dipencit. Digali. Ya. Jadi seperti itu. Baik, tepuk 1, bu. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, oke. Tepuk 1, 2, 3, bu. Yes, oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ke videonya, kita lihat.
sunnah penyembelihan hewan ya. Iya, cara menyembelih hewan. Satu kali ya. Berat satu kali. Dan harus terpotong ya. Allahu Akbar. Satu kali ya. Set. Ini karena tajam sekali ini. Nah. Ini 2 kali ya tadi ya. Tarik ke bawah, tarik lagi ke atas. Ya, baik. Ini sebaiknya dengan pisau yang setajam mungkin. Tapi tadi kita lihat, kalau gerakannya dari atas dulu, ketika ada kulit yang sudah berlubang, maka darah akan mencorok ke atas. Jadi posisinya kalau dari darah dari atas begini, dia akan keluarnya begini. Tapi kalau dari bawah, ditariknya ke atas. Yang pertama sobek, daging yang bawah. Mancana pasti ke kanan. Karena ada cerita ya, penyembelih yang begitu tiluhur, semprot ke darahnya gitu ya. Semprot ke berarti ada yang begitu. Atau ke ini yang kena ke pakaiannya ya. Jadi kalau nanti misalkan malam, gali atau siapa saja di sini yang akan menjadi jagal di kemudian hari ya, jadi motongnya dari bawah. Itu berlatih lah, semakin sering kan. Oke, bimbingan bapak luas mengali sapi limosin 20 juta, kira-kira berat dagingnya 160 kilo, berapa baligo ya, kayak gitu ya. Luas menjadi bawah menang kayak gitu ya, segede kilo gitu. Jadi tapi lama kelamaan akan terbiasa. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Mengapa kalau menyembelih hewan kurban harus menggunakan pisau yang tajam? Ya, personal perlu seget nah. Dan mau menjawab atau menanggapi dulu silakan. Oh ya, silakan. Ya, baik, terima kasih luar biasa. Kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, buat kudu pesona anu tajam, ya. Pertama, sunnah Rasulullah menjelaskan gunakan pisau yang setajam mungkin, kan tidak mungkin ya. Dan ukurannya yang relevan. Namun menci sapi bedog ku peso. Lalu silet ada atau cutter. Ya, lama kenapa? Karena yang harus potong itu kan 2 kerongkongan dan tenggorokan. Saluran pencernaan makanan dan saluran pernapasan. Jadi sistem respirasi dan sistem nutrisi. Tidak kesana kita punya dua saluran. Ayah tenggorokan, ayah kerongkongan. Saluran makan dan saluran napas. Kalau sedang makan berbicara, air masuk pada saluran pernapasan di kalian kermang ngobrol gitu. Gampang dari yuk, sebreng yang keluar remeh gitu. Makanya tidak boleh ya makan sambil berbicara, karena salurannya akan tertutup pernapasan kalau sedang makan. Yang kedua, mengurangi rasa sakit, betul ya. Jadi kalau misalkan menyembelih dengan pisau yang tidak tajam, ternyata kamu nyeri-nyeri gitunya. Komo untuk sapi tertentu itu kan ada sapi Madura, itu kan ininya kegeblehan. Orang kegeblehan. Nah gitulah. Itu ayam daging nanti. Itu susah, itu harus pegang dulu, tarik kulitnya baru kemudian bisa ditarik. Kalau enggak, betulkan pesok. Ya. Ada yang menyembelih dengan cara suntik berat untuk kekosok. Kalau kita kan kakinya diikat, kaki depan diikat, kaki belakang diikat, disatukan. Ini nejeh katanya. Kalau tidak diikat kencang itu bisa nejeh. Bapak punya teman di Jakarta yang giginya rontok 4 gitu ya, karena ditendang oleh kaki belakang sapi. Kenapa dia? Dia padahal pelatih karate. Giginya 4 langsung rontok. Dan artinya
Beda dengan mencit, pulang tutup bayi sukun ada. Dan biasanya yang di belakang kalau ke pinggir ya ke depan ya. Ada gitu ya. Nah, jadi mengurangi rasa sakit. Kalau di luar negeri ada bahkan ada yang sapi itu masuk ke mesin berjalan begitu keluar bisa dagingnya bisa jadi dipacking sakit banget. Itu gimana Pak? Nah, kalau cara menyembelih seperti itu, pertama tidak sesuai sunnah Rasulullah. Tidak membacakan doa dulu, tidak dihadapkan ke kiblat, kemudian disembelihnya dengan mesin. Langsung buntung, sirahna teh, buntung, kait. Sapi sabara cinta sabara tuh kayak kait, potong di luhur, potong. Asik dari daging, mata dagingnya, kulitnya, tulangnya masing-masing sudah rapi. Itu cara luar negeri, tapi tidak sesuai dengan sunnah Allah ya. Bagi kita sebaiknya dihindari. Baik, kita lihat ada ya. Ini makin tali. Ini karena besar sudah cukup 2 kali ya. Lihat ini ada juga yang melakukan. Hewan kurban memang selalu menjadi daya tarik yang menarik setiap kali. Berapa hewan kurban lucu, aneh dan unik yang bisa Anda lihat dalam video kita kali ini. Ini karena tidak tertib ya ikannya nih. Tuh. Tidak tertib, langsung masuk ke tempat sholat ya. Wah, masih pelanggan ini. Kamaras. Ada juga yang bersuara sambil Aduh, ampun. Yang lain kita lihat. Nah, atau kita lihat ada saudara kita yang seperti ini ya. Kalau ini langsung, tapi ini bukan daya. Ya baik, itu saudara-saudara kita di Tanah Toraja ya, yang kebetulan non-muslim ya untuk penyembelihan. Baiklah,
materi pokok yang bisa Bapak sampaikan. Sekarang silakan. Tadi ada kertas yang diberikan. Ya, Rasya sudah? Rasya sudah ya? Sudah ya? Kasih nama di atasnya. Ini nanti Bapak memberikan apresiasi ya. Boleh, nanti itu Pak. Kelompok 1 ditulis ya. Ini mana siapa satu? Nomor 1 ketua kelompoknya. Ya. Ini. Silakan lengkapi ya. Isi LKPD-nya. LKPD diisi dan dilengkapi. Dilengkapi termasuk identitas kelompoknya ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya silakan dilengkapi nama kelompoknya, identitasnya dilengkapi, nih. Kelompok 4 terasa dilengkapi ya. Kelompok 4 ada 1, 2, 3, 4. Tolong namanya yang lengkap. Itu Bapak berikan apresiasi nanti di ya, bahan dinilai ya. Bapak nilai. 4 ada 5 orang ya. Nanti kalau sudah selesai, presentasi perwakilan kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok ganjil 1, kelompok genap 1, bareng-bareng di depan. Nanti kelompok lain memberikan nilai, ya, memberikan nilai dengan mantap, bagus, tegas, jelas, tugas, bagus, misalkan gitu ya, jelas, tugas, bagus, TP nanti gitu ya di LKPD masing-masing. Ya, silakan dilengkapi. Gambarnya nggak usah, tidak mesti harus pakai mistar ya. Yang paling mudah itu dengan cara digelembung-gelembung ya awan. Tapi awannya itu indah ya. Nah seperti ini misalkan. Nah, nggak mesti harus persegi saja. Malah indah kelihatannya ya. Ya silakan berkolaborasi, bekerja sama, saling melengkapi jawaban masing-masing. Proses kalian itu juga Bapak nilai ya. Proses kerjasama, proses kolaborasi, proses saling melengkapi itu akan menjadi penilaian tersendiri.
Nanti boleh dilihat di YouTube Bapak ya. Namanya Kang Sofyan channel Bapak, ada IG, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Tapi bukan untuk mencari duit ya, bukan untuk mencari cuan. Biasanya isinya video pembelajaran, video mengajar, dan ceramah Bapak ya, atau tugas-tugas kuliah Bapak. Ya, siap. Semuanya kita lihat. Dan sambil sisakan tempat untuk sedikit bergoyang-goyang. Ya. Ikut saja silakan. Ya, siap-siap. Tapi nggak jalan, di tempat aja. Di tempat aja ya. Ayo lah, mana goyangannya lah? Lengkapi ya, nama kelompoknya ditulis, kelompok berapa, namanya berapa, untuk Bapak mengapresiasi proses, prosedur, dan hasil dari LKPD yang kalian telah buat. Ada yang sudah siap? Ya, baik. Ganjil dulu. Tasya, berarti kelompok 4 ketika ganjil, siapa yang ganjil yang mau? Sudah siap? Oke, silakan. Ditempel di depan. Berlima boleh di depan, bergantian. Kan ada 4 sayap ya. Sayap 1 misalkan sama Dendi, sayap 2 sama kita, sayap 3 sama Alan. Silakan. Ya, silakan di sini untuk kelompok ganjil. Kelompok ganjil. Silakan ditempel. Tangan biar ya 5 biar ada percaya dirinya bertumbuh, kolaborasinya bertumbuh, juga saling melengkapi ya. Keneng, tempel dulu, alat tenang, tempel dulu. Atas kanan. Ya, silakan siapa dulu yang mau menerangkan, yang lain di sini melihat ke sana. Ini dia bagian dua. Neng, ayo tadi. Ya, silakan. Siapa dulu yang mau menerangkannya? Ya, boleh dibaca. Dilihat, boleh dibaca. Pengertian berubah. Ya, boleh. Salam dulu, saya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi
Enggak. Ini bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silakan lanjutkan. Ya. Boleh? Nah, demikian presentasi. Demikian presentasi kelompok satu. Wah, masih ada? Masih ada. Oh iya, silakan. Sangat dianjurkan bagi yang mampu wajib bagi yang bekerja untuk melakukan. Sudah selesai? Ucapan terima kasih itu. Coba. Tarik pelan. Ya, bagus. Ya. Ya, luar biasa. Berikan aplaus untuk teman kita. Untuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan, terima kasih kelompok ganjil 1 untuk duduk kembali. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan komentar 3 kata saja. Jelas, bagus, mudah dipahami misalkan. Silakan berikan komentar 3 kata, ditempel nanti di bawahnya. Enggak, oke. 3 kata. 3 kata saja. Bagus, jelas, singkat. Padat, singkat, jelas. Nah, ya. Jelas. Dan nanti hasilnya ditempel di sini, silakan yang sudah tempel di sini. Yang sudah silakan tempelkan di depan. Mangga, atau tempelkan. Stop Raisya, apa ini Raisya? Raisya. Tempel Raisya di bawahnya. Nah. Baik, kita lihat. Dari kelompok 4 tanggapannya singkat, jelas, cihui. Tapi ada lopenya apa ya? Cihui, upui. Kalau upui komeng ya. Kelompok berikutnya bagus. Satu kata, bagus. Kelompok berikutnya bagus, jelas, dan mudah dimengerti. Terima kasih ya. Untuk perwakilan kelompok genap silakan maju ke depan. Semuanya ke depan, gantian presentasi. Silakan. Ya. Nanti nempelnya begini ya, ya. Jadi nulisnya potret ya, potret tulisnya. Nempel dulu nih. Ini yang bagian. Ada atau kemudian Pak. Siap-siap, 2 orang di sini menghadap ke saya. Gantian silakan, siapa dulu yang duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kurban. Pengertian kurban. Kurban adalah
Baik, berikan aplaus untuk kelompok 4. Untuk salut. Nah, sekarang silakan Danur turun. Berikan komentarnya. Sekarang satu kata saja, tapi yang paling menyengat. Oke, mantap. Jos. Nah, boleh. Warna apa nih? Warnanya? Iya. Rugi. Kelompok lain tidak bisa ditampilkan, mohon maaf ya. Jangan nanti dibuka saja ke Bapak. Jos, mantap. Silakan tempel, Alan. Posisinya Alan potret ya. Jangan main simpan. Terima kasih. Satu lagi kelompok 2 Azkania. Silakan Azkania. Baik, Bapak bacakan ya. Keren, well. Ayahnya Ustaz Bel ya. Oh iya, betul. Bagus, singkat dan jelas. Menarik. Oke. Terima kasih untuk semua kelompok yang sampai. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, presentasi telah dilakukan. Pemberian umpan balik dari teman sudah disampaikan, luar biasa semuanya. Bapak sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sama yang bertanya menjawab. Nah, kira-kira apa sih kebermanfaatan, kebermaknaan kegiatan Idul Kurban dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah. Yang pertama apa? Ya, keadilan. Yang kedua, empati. Jadi makna ya atau berkesedaran kita tentang ibadah kurban adalah pertama, kita belajar untuk bersikap adil. Yang kedua, kita belajar bersikap memiliki empati atau social responsibility ya. Kalau teman ada yang susah, deketin. Kenapa kamu nangis? Kenapa Alan kamu nangis? Ya, tadi saya di PHP sama pacar. Kenapa Alan kamu nangis? Duit kamu berapa? Itu bisa jajan. Kenapa nangis? Pak, iya, motor kempes ban, bawa duit. Bantulah sama teman yang lain. Kasih sama rasa ini buat ban yang berban motor kamu ya. Nah, itu adalah sikap empati. Nah, kemudian kita lanjut ke ada yang mau menyimpulkan nggak tentang kurban? Silahkan. Ada yang menyimpulkan nggak tentang kurban? Kita barangkali atau ada yang lain silahkan. Ya, kurban itu apa sih? Bisa salah ada di benar. Yang katakan. Ya, baik. Jadi kurban adalah atau Idul Kurban adalah penyembelihan hewan ternak, hewan kurban yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, ya, bulan haji tanggal 10, 11, 12 dan 13 ya. Jadi Bapak sampaikan kita selaku kaum muslimin
untuk banyak-banyak beribadah, termasuk diantaranya adalah ibadah sosial. Ibadah itu tidak hanya sholat. Kalau sholat kita dengan Allah, saum kita dengan Allah. Tapi kalau ibadah zakat, ibadah infak sedekah, ibadah kurban, ibadah yang bersifat pertama ada aspek vertikal ke atas dan aspek horizontal kepada semua manusia, itu hablum minallah dan hablum minanas. Insya Allah kalau kita banyak-banyak berbagi, kita tidak akan rugi. Semakin banyak berbagi, Allah menjadinya 10 kali lipat. Bapak pernah suatu ketika begini ya, ada proposal datang ke rumah, Bapak kasih 50.000 pagi-pagi jam 9 ya. Jam 12:30 ada kolega datang ke rumah bawa uang 500.000. Pak, ini buat Bapak 500.000 rupiah. Untuk apa ini? Enggak Pak, Bapak kan suka membantu kami membuat proposal. Dan hari ini cair proposalnya. Enggak usah kasih ke saya. Dapat kelompok kalian juga sudah terima kasih. Tapi tetap harus maksa, harus diterima. Pak, harus terima. Ini sebagai tanda terima kasih. Nah, pagi-pagi Bapak dapat uang dan mengeluarkan uang 50.000 rupiah untuk bersedekah. Ini proposal itu. Siangnya 10 kali lipat Allah menggantinya. 500.000 rupiah. Bapak sampaikan dulu betul firman Allah ternyata. Cash ya. Pagi keluar jam 9:30 cash datang kembali 500.000 rupiah. Kembali 10 kali. Jadi insya Allah kita pun kalau berbagi tidak akan rugi. Bisa dipahami? Bisa bermakna tentang Idul Adha ini? Mau untuk menjadi pribadi muslim yang sadar bahwa syariat Islam itu adalah untuk semua umat manusia? Baik, terima kasih. Kita ada lagi sebelum selesai. Goyang dirilah. Kita lagi ya. Harusnya ada 80 menit. Nah, silakan berdiri lagi semuanya. Ikuti ya. Ya, itu silakan. Sekali lagi Ya, Bu. Kita jawab. sekali lagi Hey. bertepuk tangan. Hey. Sekali lagi bertepuk tangan, putarlah badan sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan, ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Jangan digalakan, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berdiri lama-lama, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putar badan sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ayo semua kita bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berdua langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badan sambil bergoyang, Hey. sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Jangan digalakan, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berdiri lama-lama, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan.
Ada ini, ada refleksi, silakan diisikan ya. Refleksinya silakan diisi. Ini diisi. Mana yang perlu diperbaiki? Ya, sudah. Wah, luar biasa. Ya, yang refleksi. Nah itu. Refleksinya diisi dan dikumpulkan ke Bapak. Apa yang perlu diperbaiki di kemudian hari nanti Bapak perbaiki. Ya. Cek saja. Sudah, Neng? Ya, silakan yang sudah masukkan lagi ke depan. Ya, boleh. Kelompok 1. Ya, yang sudah silakan kumpulkan di depan. Untuk penutup kegiatan pembelajaran, Bapak minta Alan nanti untuk berdoa setelah kita belajar. Silakan. Refleksi. Masalah belajar, baru apa pulang? Setelah belajar, kita ada partikulan. Dan, kita satu lagi. Ada yang belum? Next. Ya, siap. Tenang. Kasih namanya nih kelompok 3. Ya. Baik, sekali lagi Bapak sampaikan atensi kalian yang begitu hebat, begitu luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami para guru ya untuk meningkatkan metode dan model pembelajaran yang terbaik untuk kalian. Dan ingat kalian sebagai kelas 9 sebentar lagi akan menjadi alumni ya. Pada bulan Maret April itu ada tes kemampuan akademik ya. Itu menjadi parameter kalian untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah yang relatif persaingannya sangat kuat ya. Pembelajaran ini sudah selesai. Bapak minta Alan untuk memimpin doa setelah belajar. Silakan Pak. Belajar baiknya dimulai. Selesai. Beri salam.